Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin langsung saja. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja mungkin pada kelompok satu. Di sini udah ada Leila, Dona, Lisa, dan Yusuf ya. Untuk mempresentasikan secara ringkas saja materi dualitas dan analisis sensitivitas. Baik, pada kelompok satu dipersilahkan. Baik, akan saya mulai. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Uwan, kelompok dari materi satu ini adalah tentang teori dualitas dan analisis sensitivitas. Karena dualitas ini udah dipelajari di program linear, jadi kita bahas singkat aja. Teori dualitas dalam program linear menyatakan bahwa setiap masalah optimasi linear memiliki masalah lain atau bentuk lain yang sangat terkait, yang disebut dengan bentuk dual. Jadi kalau misalnya kita punya masalah yang disuruh memaksimalkan suatu fungsi fungsi objektif, nanti bentuk dualnya adalah minimalkan suatu fungsi objektif dan juga sebaliknya. Dan di sini bisa dilihat kalau bentuk bentuk dual dari suatu masalah itu dapat dilihat sebagai transpose. Jadi anggap ini sebagai matriks, ditranspose nanti kita dapat bentuk dualnya. Nah, contohnya begini. Misal kita punya soal maksimumkan Z sama dengan 40x1 ditambah 60x2 dengan fungsi batasan sebagai berikut. Sekarang kalian bayangkan sebuah matriks, angka-angkanya ini. Terus yang Z ini ditaruh di bawahnya, di sebelah kanannya 0. Nah, nanti kalau itu ditranspos, kita akan dapat bentuk dualnya, yaitu ini fungsi batasannya dan ini fungsi objektifnya. Berikutnya kita langsung masuk ke analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex, yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, perubahan pada ruas kanan untuk suatu pembatas, perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis, penambahan suatu variabel atau aktivitas baru, dan penambahan suatu pembatas baru. Nah, di sini kita masuk contoh soal. Misal kita punya masalah untuk memaksimumkan memaksimalkan fungsi objektif ini dengan fungsi membatas dua ini. Kita bentuk dulu model simplex primalnya. Nanti fungsi tujuannya Z-nya sama dengan ini. Kita tambah variabel select. Kita pindah semuanya ke ruas kiri jadi seperti ini. Lalu fungsi pembatasnya juga kita tambahkan variabel select S1 dan S2. Nah, setelah itu kita bentuk tabel simplexnya. Seperti tabel yang atas ini. Nah, nanti dari tabel simplex ini kita cari pivotnya. Kemudian kita lakukan OBE. Dan setelah kita lakukan OBE, nanti kita akan masuk ke iterasi selanjutnya. Kita ulangi terus proses tersebut sampai kita dapat tabel solusi optimum. Dalam kasus ini nanti nilai maksimal dari Z tadi adalah 80 juta. Nah, sekarang analisis sensitivitasnya. Untuk melakukan perubahan-perubahan parameter dalam analisis sensitivitas, perlu diperhatikan matriks S pada tabel solusi optimum di atas, yaitu 2 min 1 min 1 1. Ini dapatnya dari tabel solusi optimum bagian yang ini.
Matrix S ini disebut matrix starting solution yang dijadikan pedoman dalam melakukan perubahan parameter. Perubahan parameter ini nanti ada dua kasus. Yang pertama, perubahan koefisien pada fungsi tujuan, fungsi Z. Pada solusi optimum C2C1, C2C1 ini koefisien dari variabel, koefisien dari fungsi Z itu. Nanti kita kalikan dengan matrix starting solution. Jadi kalau misalnya Z-nya sama dengan 10x1 ditambah 15x2, nanti kita kalikan dengan matriks S, kita dapat 55. Jadi nanti nilai optimalnya menjadi 8.000. Kalau tadi kan 150.000 X1 ditambah 100.000 X2, nilai optimalnya 80 juta. Kalau kita ubah jadi 10 X1 ditambah 15 X2, nanti nilai optimalnya jadi 8.000. Nah, terus kalau kita ubah lagi jadi 12-15, nanti kita dapat nilai optimalnya 8.400. Yang kedua, kalau misalnya dari yang kita ubah itu adalah perubahan kapasitas sumber dayanya. Pada solusi optimum, kapasitas sumber daya yang digunakan adalah 600 dan 1.000. Ini didapat dari yang fungsi pembatas itu, ruas kanan dari fungsi pembatas. Ya. Oh, no. Kalau misalnya kita ubah itu jadi 200-400, nanti kita peroleh, kalau misalnya kita masukkan angkanya X1 dan X2-nya itu adalah 400 dan 200, nanti kita peroleh 80 juta. Nah, yang kita dapat dari tabel tadi kan nilai X1, X2-nya 200-400 dengan nilai optimal 80 juta. Kalau misalnya kita ubah jadi ini 700 dan 1.000, nanti kita kalikan dengan matriks starting solution, kita peroleh eh, untuk mencapai nilai optimalnya kita butuh X1-nya 300. Ini kebalik ya. Oh enggak. X1, X1-nya yang bawah 300 dan X2-nya 400. Nanti kita peroleh solusi optimalnya adalah 85 juta. Sekian dari kelompok satu itu saja. Cek. Yusuf, Ya, Pak. halo. Ini recordnya matiin dulu coba. Bantuan di itu ya. Dimainkan dulu ya. Nah, jadi gini, eh, prinsip dualitas kan kita punya yang namanya masalah primal dan masalah dual. Memang hubungannya adalah seperti ini ya. Biasanya untuk masalah primal kita mau mencari nilai maksimum, masalah dual adalah mencari nilai minimum gitu ya. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini ya. Memaksimumkan subjeknya gitu ya. Nah, tapi yang Anda harus perhatikan adalah yang pertama masalah indeks ya. Itu kan kalau yang maksimum Z itu kan indeksnya J sama dengan 1 sampai N. Artinya ada N variabel gitu ya. N variabel. Kemudian subjeknya, kendalanya itu indeks I 1 sampai N ya. Nah, Anda perhatikan I di situ, kalau kita lihat BI-nya, itu berarti kan ada sebanyak M kendala ya. Kemudian XJ-nya
variabel xj-nya 1 sampai n dia dibuat lebih besar sama dengan nol. Nah, tetapi kalau dilihat kasus dualnya itu menjadi minimal gitu ya. Itu variabel pada kasus dualnya itu menjadi y gitu ya, 1 sampai m. Jadi banyak kendala pada primal menjadi banyak variabel pada dualnya gitu ya. Itu catatannya. Oke. Nah, kemudian ke bawah lagi bentuk matriksnya mana coba? Nah, ini ya bentuk enggak nanti dulu yang atas. Nah, bentuk matriksnya ini ya. Itu kan sebetulnya hanya mengumpulkan koefisien-koefisien dari matriks kendala dan matriks apa tuh? Ya, matriks kendala. Kemudian bentuk maksimum minimumnya itu perkalian dari koefisien ya. Koefisien itu menjadi matriks baris dan X-nya menjadi vektor kolom gitu ya. Matriks kolom gitu. Makanya itu tebal tuh, B-nya tebal, X-nya tebal, A-nya tebal, yang variabel bawahnya X-nya juga tebal, nolnya juga nol tebal, itu menandakan dia bukan bukan lagi koefisien atau variabel biasa, tapi dia berupa vektor ya, atau matriks gitu. Nah, yang masalah dualnya juga seperti itu ya. Masalah meminimumkan itu Y-nya tebal, B-nya tebal. Nah, Anda lihat di situ kalau yang maksimal itu kan CX gitu ya. Jadi koefisien C dikalikan matriks koefisien C dikalikan vektor kolom X gitu ya. Nah, kalau yang minimal itu Y dulu baru B gitu. Jadi Y-nya dia sebagai apa nih? Sebagai vektor baris ya, dikalikan dengan vektor kolom. Ya, nah coba lihat ke bawahnya contoh tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya Anda bisa lihat. Jadi di sini kita memerlukan semacam konsep matriks ya untuk menyelesaikan masalah primal dual gitu ya. Jadi masalah primal dual ini eh, kalau lihat yang contoh ini itu kan yang masalah primalnya dua variabel ya. Kalau dua variabel Anda bisa selesaikan dengan mudah menggunakan metode grafik gitu ya. Dapatnya seperti itu. Tapi kalau masalah primalnya, dualnya itu dia menjadi tiga variabel ya, tiga variabel. Nah, ini eh, tidak bisa lagi ya pakai grafis ya. Jadi harus pakai simplex. Nah, berarti Anda harus mereview lagi tentang bagaimana penggunaan metode simplex dalam menyelesaikan masalah program ya, program linear ya. Ini variabelnya kan juga linear gitu. Nanti kalau yang non linear itu beda lagi pembahasannya di pemrograman non linear gitu ya. Nah, tapi dalam konteks matriks ya itu kan sebetulnya Anda hanya memindahkan koefisien ya. Yang atas misalkan itu kan X1 kecil sama dengan 4. Itu kan sebetulnya bisa ditulis sebagai X1 ditambah 0x2 gitu ya. 2x2 kecil sama dengan 12. Itu sebetulnya kan 0x1 ditambah 2x2. Makanya muncul bentuk seperti itu ya. Nah, jadi di bentuk umum tadi yang CX itu C-nya adalah 35, X-nya vektor kolom X1, X2. Tapi untuk bentuk minimal ya Y kali B ya. Y-nya dia berupa matriks baris ya, vektor baris ya. Kemudian 4, 12, 18-nya itu menjadi matriks atau vektor kolom gitu ya. Jadi perubahan bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya gitu. Kalau yang primal kan matriks dikali variabel gitu ya untuk kendalanya. Kalau yang dual variabel dikali matriksnya, matriks koefisiennya gitu ya. Yang satu lebih kecil sama dengan, yang dualnya lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, ini bentuk bentuk apa namanya? Yang membedakan matriks ya, bentuk umumnya seperti ini. Oke, terus ke bawah ya. Nah, ini bentuk umumnya Anda bisa lihat secara umum saja ya. Kalian bisa pahami bagaimana cara membacanya dan di buku ini kan contoh window glass ya. Itu masalah window glass ya dirujuk aja ke masalah awal window glass disebutkan seperti apa ya. Ini contoh primal dualnya seperti ini. Terus ke bawah. Nah, mana lagi? Nah, ini ya, tabel 63 ini ya. Jadi ada constraint menjadi variabel, objective function menjadi right hand side ya. Ini prinsip-prinsip yang ada di dalam masalah dualitas ya. Nah, untuk tabel simplexnya ya prosedurnya begini aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk kelompok ini ya,
Saya tadi belum baca slide-nya. Ini masalah simplexnya ditampilkan juga nggak tadi? Coba slide-nya ada nggak yang membahas simplexnya gitu? Di buku ini kan nanti ada hasil ya, proses simplexnya ya. Coba ke bawah deh, ke bawah lagi. Terus dulu. Nah, ini kan ada contoh soal begini ya. Nah, ini model simplexnya kan seperti ini ya. Oke, nanti dibaca, terus ke bawah lagi proses tabelnya. Nah, ini ya. Ini di ini nggak dicoba nggak? Ditampilkan nggak tadi di slide ini? Soalnya baru 10 menit sudah langsung ke tabel, sudah ke analisis sensitivitas, cepat sekali gitu. Jadi eh, masalah primal dual itu memiliki konsep yang ini ya, konsep yang dalam gitu ya. Jadi bagaimana mengubah masalah satu menjadi masalah yang lain dan ketika mendapatkan solusinya itu sebetulnya saling terkait gitu loh. Kalau Anda bisa mendapatkan masalah primal, solusinya ya dualnya juga harusnya bisa didapat gitu. Nah, dalam program linier itu kan Anda juga mengetahui ya, eh, bisa jadi solusinya tidak terbatas atau tidak ada gitu ya. Nah, itu kalau misal primal dualnya tidak terbatas, apa konsekuensinya terhadap masalah dualnya? Nah, itu juga sesuatu yang penting untuk dibahas gitu ya. Oke, ini nanti tabel apa tabel simplexnya dicek lagi gitu ya. Di di slide-nya direvisi gitu terus ke bawah lagi. Nah, ini ada hubungan ya. Coba sebentar weak ke atas. Nah, strong duality property ya sama weak duality property. Nah, ini terkait dengan solusi layak ya. Ini ada aturan. Ini bentuk matematis ya, bentuk matematis yang Anda harus coba lihat gitu ya. Ya sebetulnya dari buku ini kan bisa dibaca perlahan-lahan ya. Misalkan tuh di masalah Winderglass ini ya, eh, satu di antara solusi yang visible layak gitu ya. X1-nya 3, X2-nya 3 gitu ya. Z-nya ini. Nah, untuk dualnya Y1-nya 1, Y2 1, Y3-nya 2. Nah, itu hubungannya seperti apa gitu ya. Ini sebetulnya perlu dibahas pelan-pelan gitu ya, dipresentasikan gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa diambil ya secara prosedur gitu ketika kita mengerjakan proses dual, proses primal gitu ya, maka apa yang terjadi dengan dualnya gitu ya. Nah, ini juga yang strong dualnya ya, sifat dualitas kuatnya. Jadi kalau X bintang kita solusi optimal untuk masalah primal, Y bintang solusi optimal untuk masalah dualnya, maka hubungannya sama dengan ya. Kalau yang weak, yang lemah, CX kecil sama dengan YB. Tapi kalau yang kuat, CX bintang ya. Jadi kalau yang dualitas lemah itu kan X hanya sekedar visible solution ya, for primal dual. Ya, tapi kalau yang di sini yang untuk strong itu X-nya harus yang optimal solution atau kita sebut sebagai X bintangnya gitu ya. Jadi itu bagian bawah ada keterangan the weak duality property describe ya. Jadi sifat dualitas lemah menjelaskan hubungan antara sebarang pasangan solusi dari primal dan dual di mana kedua solusinya dia layak ya untuk masing-masing masalahnya masing-masing primal dan dualnya gitu ya. Nah, memang untuk menyelesaikan ini, kalau nanti muncul variabelnya lebih dari dua gitu ya, tiga atau apa gitu, ya memang kita harus kerjakan dengan menggunakan simplex gitu ya. Jadi nanti kemampuan simplex Anda tolong direview lagi gitu ya. Dan nanti dalam mengerjakan soalnya ya, Anda harus review lagi tuh gimana prosedur simplexnya gitu ya. Terus ke bawah lagi. Nah, ini ada solusi komplement ya, complementary solusi properties ini ya. Nah, jadi di sini kan ada ya CPF. Ini dijelasin nggak tadi CPF ini? Dalam 10 menit tadi? Belum ya? Jadi ini eh, apa ya? Sebaiknya kalian cantumkan lagi gitu ya di slide-nya ini ya penjelasannya. Ya terjemahkan silahkan gitu ya. Tapi penjelasannya ini juga harus ada gitu ya. Jadi kalian memahami fakta tentang solusi komplement ini ya. Itu seperti apa sih gitu. Ya. Ya bisa dilihat dari contohnya dulu ini gitu kan ya. Oke, terus ke bawah. Nah, terus ada sifat simetri, lihat loh, sebarang masalah primal dan masalah dualnya
ya, semua hubungan antaranya harus simetrik ya. Karena dual dari dual adalah primal. Jadi kalau kita mencari dual dari masalah dual itu akan kembali menjadi masalah primal gitu, yaitu sifat simetrik gitu ya. Inverse dari inverse, nah itu menjadi bentuk awalnya lagi gitu. Minus dari minus dua gitu ya, kalau di teori bilangan negatif dari negatif dua adalah dua itu sendiri gitu ya, kembali ke simetri. Nah ini teorema dualitasnya itu di bawah juga gitu ya, naik dikit coba. Nah ini ada tiga sifat ya, ini juga penting gitu. Jadi eh, ya kalau di slide-nya tadi sudah dijelaskan ya secara sekilas, ini perlu contoh ya, perlu ilustrasi gitu ya. Kalau suatu problem memiliki solusi layak dan fungsi objektifnya terbatas gitu ya, maka solusi yang lainnya juga sama gitu. Nah, so both the weak and strong duality-nya, jadi kedua sifat duality lemah dan kuatnya ini dia bisa diaplikasikan ya. Tapi kalau yang nomor dua ini, maka kesimpulannya ya, jadi satu problem memiliki solusi dan satu unbounded objective function ya, jadi nggak punya solusi solusi optimal, maka problem yang lainnya juga tidak memiliki solusi layak gitu. Jadi satu dua tiga ini memang perlu contoh ya bagaimana ilustrasinya ini gitu ya. Ke bawah lagi, yang nomor tiga juga sama ya, konsepnya seperti itu. Ke bawah terus. Nah ini ya ini masalah ekonomi ya, interpretasi ekonomi. Jadi konsep dualitas kalau kita lihat ya secara bentuk matematis kan itu hanya mengubah gitu ya, hanya mengubah jumlah variabelnya juga di primal dan di dualnya menjadi berbeda gitu ya. Tapi ternyata ada gitu ya makna ekonomi dari konsep dualitas ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibaca pelan-pelan gitu ya. Jadi ada istilah apa tuh? Quantity, XI, level activity, CI-nya sebagai profit satuan gitu ya, Z-nya total keuntungan dan segala macam gitu ya. Nah, BI sama AIJ itu resource ya. Jadi sumber daya yang tersedia yang atau yang dikonsumsi. Nah, ini apa? Interpretasi ekonominya ini memang berangkat dari masalah yang diangkat gitu ya. Masalah window glass ini kan juga sebetulnya dari masalah ekonomi gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Ya, ini itu solusi-solusinya aja ya. Terus ke bawah lagi. Ya, terus. Nah, ada lagi interpretasi metode simpleknya gitu ya. Ini juga ada solusi BF gitu ya. Kemudian kondisi untuk optimal ke bawah lagi coba. Nah, ini nah, hubungan dual primalnya ini ya. Ini matematisnya sebetulnya banyak ya. Kalau secara konsepnya kira-kira seperti ini ya. Dalam Lieberman ini proses penjelasannya seperti ini gitu. Tapi kalau Anda mau lihat bagaimana konsep ini bekerja ya memang melihat dari contoh soalnya gitu ya. Coba ke bawah lagi. Nah, complementary basic solutionnya ini juga ya. Ini dibaca pelan-pelan aja nanti ya. Tapi tidak semua ditulis ya dalam slide-nya ya. Ya poin-poinnya aja yang bisa dijelaskan gitu. Oke, terus. Nah, ini ya. Jadi naik dikit. Jadi di tabel 67 ini kan ada keterangan hubungan primal dual ya. Variabel primal dengan variabel dual yang berhubungan seperti itu ya. Jadi kalau untuk sebarang masalah variabel keputusan XY, maka dipandang dalam konteks dualnya dia bentuk ZJ dikurang CJ-nya yang dalam konteks simpleksnya ya, itu disebut sebagai variabel surplus. Kan kalau mau membuat masalah simpleks itu ya, itu kan apa? Ada yang diubah ya variabel select sama variabel surplusnya ya untuk dibuat dalam tabel simpleknya gitu ya. Nah, ini sebetulnya dalam presentasi ini Anda perlu jelaskan gitu ya bagaimana cara membaca tabel ini gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Tar dulu. Nah, itu ada istilah basic, basic, non basic ya. Jadi ada variabel basic di masalah primal, dia akan menjadi non basic di dualnya gitu ya. Jadi seperti apa namanya bersilang gitu ya. Nah, tabel 69 ini sebetulnya kan daftar dari solusi-solusi dasar yang
bisa ditemukan gitu. Nah, ini sebetulnya perlu pengecekan ya. Jadi kalau sumbernya dari Lieberman ini ya kelompok yang bersangkutan ini sebetulnya bisa menjelaskan ya, mengecek satu-satu arti yes di sini visible kenapa, tidak visible kenapa untuk primal gitu ya. Untuk yang dualnya juga sama seperti itu. Nomor satu misalkan layak untuk primal tapi tidak layak untuk dual itu kenapa gitu ya. Yang lainnya juga bisa dicek tuh. Oke, terus ya, terus nah naik dulu sedikit. Nah, ini juga ada diagram yang di atas, diagram di atas tadi. Yang atas, yang atas. Nah, ini ya. Jadi melihat masalah ini ya, masalah primal, masalah dual gitu ya. Ada istilah super optimal, ada suboptimal, ada yang optimal gitu ya. Super optimal kan melewatinya gitu, melewati nilai optimalnya. Jadi ternyata pendekatannya kalau primal misalkan kita mencari optimalnya dari bawah gitu ya. Untuk yang dual justru dari atas prosesnya gitu ya. Pendekatan menuju nilai optimalnya ya untuk Z bintang dan W bintang kan konteksnya kan kalau primal itu tadi memaksimalkan, untuk dual meminimalkan gitu ya. Jadi kalau memaksimalkan kita cari nilai yang paling tinggi gitu ya, yang paling optimal, yang paling besar, tapi dalam konteks dual kita cari yang paling minimalnya sehingga nanti ketemu di tengah-tengah yang disebut sebagai Z bintang optimal dan W bintang optimal. Dan solusinya harus sama gitu ya. Nah, cuma kalau masalah nanti solusinya ada yang apa tidak terbatas gitu. Nah, itu akan berpengaruh gitu ya. Saling mempengaruhi sebetulnya. Jadi ketika kita mengetahui kondisi solusi di primal ya kita juga bisa membaca sebetulnya apa yang terjadi dengan kondisi solusi di masalah dualnya gitu ya. Oke, ke bawah tadi tabel. Nah, ini ya. Ini penting ya untuk Anda review, pahami bahwa hubungannya seperti ini ya. Untuk solusi dasar komplement ya, saling komplement, saling saling apa namanya? Berlawanan ya. Modelnya seperti ini gitu. Ya. Ini perlu penjelasan sebetulnya ya. Nah, ini kelompok yang bersangkutan sebetulnya bisa berbicara banyak tentang ini gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Terus ya oke, ini bentuk-bentuk lain ya. Oke, cukup ya bagian ini. Nah, kembali ke slide kalian coba tadi. Slide kelompok tadi. Nah, kalau analisis sensitivitas itu kan prinsipnya perubahan parameter ya, seberapa besar perubahan dapat ditolerir. Prinsipnya gitu aja ya. Ada solusi yang kalau kita kasih sedikit perubahan dia langsung berubahnya besar gitu ya. Tapi ada yang solusi kita otak-atik gitu perubahannya tidak terlalu besar, itu sensitif gitu ya. Prinsipnya ini aja. Nah, tapi kalau ini dipandang terhadap masalah primal dualitas, nah berarti kan kita mengecek bagaimana apa namanya ya, keajegan ya, kekokohan dari solusinya itu terhadap perubahan gitu ya. Nah, ini kan slide-nya halaman 12 ya. Coba halaman sebelumnya mana? Halaman 11 mana? Masih dual ya. Nah, ini ya, bentuk program linear normal dan dualitasnya. Kalau sekedar membuat primal dan dualnya ya, buat Anda bisa jadi tidak terlalu rumit ya. Nah, ini contoh di sini kan eh, primalnya itu walaupun bentuk umumnya tadi maksimalkan, dualnya adalah minimalkan, tapi bisa kita ganti gitu ya. Jadi yang minimumnya misalkan sebagai primal ya, maka dualnya ya maksimalnya gitu ya. Di contoh ini kan misal variabel di masalah primalnya kan tiga tuh ya, tapi kendalinya ada empat ya. Nah itu lebih besar gitu ya. Nah maka fungsi batasannya, maaf, bentuk dualnya W-nya menjadi empat tuh variabelnya, fungsi batasannya. Ya dengan aturan yang tadi nanti bisa kita dapatkan seperti itu ya. Dan ini sebetulnya mencari mencari solusinya dua-duanya gitu ya. Dua-duanya. Kalau yang sebelah kiri kan pakai simplex ya, sebelah kanan ya harus pakai simplex itu. Jadi Anda mengerjakan dua kali simplex.
ya. Ya, mungkin melelahkan ya, tapi di sini kan kita bisa melihat hubungan matematisnya ya. Ketika kita menyelesaikan simplex yang sebelah kiri dengan simplex yang sebelah kanan, apa yang terjadi? Ya, coba kalau yang fungsi batasannya kan yang sebelah kiri lebih besar sama dengan mendefinisikan variabelnya kan untuk bisa dimasukkan dalam tabel simplexnya kan berbeda dengan yang kalau kendalanya kecil sama dengan gitu. Itu kan menjadi dibuat sama dengan -11 itu bagaimana gitu dengan yang dibuat sama dengan -3 gitu ya. Jadi ini simpleknya agak banyak ya untuk contoh-contohnya ini memang perlu di apa demonstrasikan gitu ya, ditunjukkan proses penyelesaiannya. Ya kalau ditanya bentuk dual, bentuk primal selesai itu. Tapi kalau ditanya solusinya untuk masalah yang ini aja nih, contoh soal ini aja nih. Ini juga kita bisa bicara banyak hal gitu ya. Oke, terus soal latihan yang mau kalian kasih yang mana ini tadi? Ini soal latihan untuk apa? Sensitivitas atau dual ini? Halo? Untuk dual Untuk atau yang ini yang sensitivitas sensitivitas? Yang contoh soal dualnya yang mana? Ini. ya kalau untuk yang Sebatas dualitasnya sebatas ini. mencari dualnya ya. Primal dualnya selesai gitu ya. Ini relatif mudah gitu ya. Tapi tidak berhenti sampai sini ya. Jadi kalian juga harus menentukan. Kan tadi ada 3 kondisi tuh ya. Hubungan primal dualnya kalau sama-sama ada solusi layaknya gitu ya. Apa yang terjadi dengan masalah primalnya, masalah dualnya gitu. Jadi kalau ini dibuat dualnya kan yang A ya misalnya itu kan yang dual berarti akan ada 3 variabel gitu ya. 2 kendala 3 variabel. Yang B itu berapa tuh? 3 variabel juga 2 kendala karena di sini kan variabelnya cuma X1 dan X2 itu selesai gitu ya. Jadi dualitas itu tidak sekedar hanya mengubah bentuk masalah primal menjadi masalah dual enggak, tapi kita juga bisa bicara tentang bagaimana kelakuan dari solusinya itu ya. Oke, soal soal berikutnya mana? Soal nomor 1 tadi analisis sensitivitas, soal nomor 2 primal dual udah cuma 2 berarti ya. Udah ya, 2 ya berarti ya. Oke, ini hari ini kan 2 kelompok ya. Jadi nanti ini silakan dikerjakan menjadi tugas ya, tugas untuk semuanya gitu. Kalau yang kelompok kalian buat jawabannya juga gitu ya. Eh, nanti dicek hasil jawaban teman-teman. Tapi coba yang nomor 2-nya yang dualitasnya. Tapi yang ini kalian juga harus cari sampai solusinya ya. Kalau primalnya kan pakai grafis selesai ya. Tapi kalau dualnya yang misalkan 2A itu pakai simplex tuh. Nanti coba diselesaikan. Kemudian dianalisis ya. Hasilnya terkait dengan hubungan solusinya itu gimana nih? Dia solusi layaknya ada enggak gitu atau tidak terbatas atau bagaimana? Itu ya. Ada pertanyaan dulu ini untuk eh, kelompok ini, kelompok dualitas ini yang Anda revisi di dalam slide-nya dan ini jawabannya udah dibuat ya? Udah ada ya kalian ya? Udah buat kuncinya ya? Ella udah Iya, ada belum? sudah ada. Udah ya, oke. Kalau sekedar dualnya oke gampang ya, tapi tolong dilanjutkan juga dengan mencari solusinya ya. Sebagai review juga terhadap materi Proklin yang sudah pernah Anda pelajari ya di kuliah sebelumnya. Gitu ya. Yang sensitivitasnya juga nanti nomor 1 dan nomor 2 ini silakan dikerjakan untuk semuanya tugas ini ya, tugas individu ya. Ya silakan Anda boleh diskusi ya ketika mengerjakan tapi dalam menuliskan jawabannya masing-masing. Tuh, ya. Oke, Ulwan, kelompok ini cukup ya. Silakan ditutup untuk kelompok ini dualitas. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Ibnu atas masukannya dan terima kasih kepada kelompok dualitas yang sudah memaparkan presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kepada kelompok dengan bahasan metode optimasi jaringan mungkin dapat langsung dipresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok optimasi jaringan dipersilakan.
Baik, tes apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang model optimasi jaringan. Kami beranggotakan saya Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 26, Arik Fatur Rahman dengan akhiran NIM 34, Zidan Fatih Azami Hakim dengan akhiran NIM 72. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa masalah. Yang pertama yaitu Taman Servada baru saja membuka kunjungan terbatas, khususnya bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam dan melakukan perjalanan hiking dengan membawa ransel. Keadaan pribadi tidak boleh diperbolehkan masuk, tetapi taman ini memiliki jaringan jalan sempit dan berkelok yang hanya bisa dilalui oleh tren wisata jeep yang dikendarai petugas taman. Nanti pada gambar akan ditunjukkan peta jalur tersebut. Terus di mana titik O-nya itu adalah pintu masuk taman dan huruf lainnya menandakan lokasi pos penjaga di setiap fasilitas. Angka-angkanya nanti akan menunjukkan jarak dari titik-titik tersebut dalam satuan mil. Dan salah satu daya tarik utama dari taman ini adalah keindahan alam yang terletak di Poste. Untuk mempermudah wisatawan, tren khusus akan disediakan untuk mengangkut mereka dari pintu taman menuju Poste dan kembali lagi. Namun dalam masalah ini kita diperlukan tiga tantangan utama. Yang pertama harus menentukan rute tercepat dan paling efisien dari pintu masuk ke Poste untuk operasional tim. Next. Lalu untuk masalah yang kedua adalah pemasangan jaringan telepon di sepanjang jalur yang ada di semua pos, termasuk pintu masuk yang dapat saling terhubung. Karena pemasangan ini mahal dan dapat terganggu di lingkungan, maka akan dipasang di jalur yang benar-benar diperlukan dengan jarak total yang sekecil mungkin. Next. Nah, ini ada sistem jalan di Servada Park. Next. Lalu untuk masalah yang ketiga adalah jumlah pengunjung yang ingin naik tram dari pintu masuk Taman Stasiun T melebihi kapasitas yang tersedia selama musim puncak. Nah, untuk menjaga kelestarian ekologi dan satwa liar di kawasan tersebut, jumlah perjalanan tram yang dapat dilakukan di setiap jalur jalan hari ini dibatasi dengan ketat. Oleh karena itu, selama musim puncak, rute perjalanan mungkin perlu disesuaikan tanpa mempertimbangkan jarak demi meningkatkan jumlah perjalanan harian. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengatur rute perjalanan agar jumlah perjalanan tram harian bisa dimaksimalkan tanpa melebihi batas yang ditetapkan. Untuk masalah ini akan dibahas pada masalah ariran maksimum pada bagian berikutnya. Next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang ketiga masalah tersebut, kami ingin memperkenalkan beberapa istilah yang ada di dalam jaringan. Yang pertama, node atau simpul, yaitu titik dalam jaringan yang mewakili objek atau lokasi seperti pos ranger di Taman Servada. Lalu, arc atau edge, garis penghubung, yaitu garis yang menghubungkan dua simpul dalam jaringan. Garis ini biasanya memiliki arah tertentu atau tidak memiliki arah. Yang berikutnya adalah directed arc, garis berarah, yaitu garis yang memiliki arah tertentu seperti jalan satu arah, biasanya ditandai dengan panah. Undirected arc, garis tak berarah, yaitu garis yang tidak memiliki arah khusus, artinya aliran data atau perjalanan bisa dilakukan dua arah. Yang berikutnya adalah link atau tautan. Istilah umum ini digunakan untuk menggambarkan garis penghubung dalam jaringan, khususnya untuk garis yang tak berarah. Next. Nah, untuk jalur dan hubungan dalam jaringan, yang pertama ada path atau jalur, rangkaian garis yang menghubungkan dua simpul dalam jaringan. Connected nodes atau simpul yang terhubung, yaitu dua simpul yang dikatakan terhubung jika ada jalur yang menghubungkannya. Cycle atau siklus, sebuah jalur yang kembali ke simpul awalnya tanpa melewati garis yang sama dua kali. Tree atau pohon, yaitu sebuah jaringan tanpa siklus yang menghubungkan semua simpul. Directed network,
yaitu jaringan berarah, jaringan yang hanya memiliki garis berarah. Undirected network, jaringan tak berarah, yaitu jaringan yang hanya memiliki garis tak berarah. Yang terakhir ada mixed network atau jaringan campuran, jaringan yang memiliki campuran garis berarah dan tak berarah. Yang berikutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama jaringan berarah directed network, semua jalurnya berarah satu arah. Yang kedua ada jaringan tidak berarah undirected network, ada jaringan campuran, bisa diubah menjadi nah, untuknya mengganti jalur tidak berarah dengan dua jalur berarah atau aliran atau satu aliran bersih dalam satu arah sesuai dengan kebutuhan. Next. Lalu yang berikutnya ada siklus dalam jaringan. Siklus adalah jalur yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama. Dalam jaringan berarah, directed network, siklus bisa berupa siklus berarah atau siklus tak berarah, tergantung pada arah jalur. Siklus berarah yaitu semua garis dalam siklus yang memiliki arah garis, contohnya DE ke ED, adalah siklus berarah karena kedua garis memiliki arah yang berlawanan tetapi dianggap berbeda. Next. Keterhubungan dalam jaringan. Dua simpul dikatakan terhubung jika ada setidaknya satu jalur tak berarah yang menghubungkan keduanya. Jaringan ini dikatakan terhubung jika semua simpulnya saling terhubung, dan jika ada beberapa garis dalam jaringan dihapus dan menyebabkan beberapa simpul tidak lagi terhubung, maka jaringannya akan menjadi tidak terhubung. Next. Nah, yang berikutnya ada pohon merentang atau spanning tree. Spanning tree adalah jaringan terhubung tanpa siklus yang menghubungkan semua simpul dalam jaringan. Cara membuat pohon merentang ini yang pertama mulai dengan jaringan kosong tanpa garis penghubung. Tambahkan satu garis penghubung dalam setiap langkah menghubungkan simpul yang sudah terhubung dengan simpul baru. Pastikan tidak ada siklus dalam proses ini dan setelah jumlah garis penghubung sama dengan jumlah simpul dikurang 1, maka terbentuklah pohon merentang. Pohon rentang atau spanning tree ini bisa dibangun dengan berbagai cara tergantung pada pilihan garis penghubung yang digunakan dalam setiap langkah. Next. Yang berikutnya contoh proses membangun spanning tree. Yang pertama dibuat dulu simpul-simpul tanpa busur. Lalu kita buat spanning tree dengan kita buat pohon dengan satu busur. Lalu kita buat pohon dengan 2 busur dan kita buat pohon dengan 3 busur. Lalu kita hubungkan semuanya menjadi spanning tree. Next. Lalu ada beberapa istilah tambahan di aliran dalam jaringan ini. Yang pertama, kapasitas busur atau arc capacity adalah kapasitas maksimum, bisa tidak terbatas, yang dapat mengalir melalui suatu busur terarah. Yang kedua adalah jenis-jenis simpul berdasarkan aliran. Simpul sumber atau supply node adalah aliran yang keluar lebih besar dari aliran yang masuk. Simpul tujuan atau demand node, aliran yang masuk lebih besar dari aliran yang keluar.
Yang terakhir simpul transit atau transshipment node. Aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Tidak ada perubahan dalam jumlah alirannya. Next. Yang berikutnya akan membahas tentang the shortest path problem. Next. Nah, ini ada algoritma untuk masalah jalur terpendek. Untuk proses iterasi ke N dalam menentukan jalur terpendek, yang pertama tujuan iterasinya. Ke N, kita akan menentukan simbol ke N yang paling dekat dengan titik awal. Yang kedua, memasukkan iterasi ke N dengan menandai simbol terdekat sebagai bagian dari jalur terpendek dan menghitung jaraknya dari titik awal. Yang berikutnya, menentukan kandidat simbol terdekat. Simpul yang telah kita proses akan memberikan kandidat baru, yaitu simpul lain yang terhubung langsung dan belum diproses, dengan mempertimbangkan jalur terpendek. Kemudian menghitung simpul terdekat, tambahkan jarak dari titik awal ke simpul yang telah diproses, lalu kita bandingkan total jaraknya. Simpul dengan jarak terkecil akan dipilih sebagai simpul KN yang paling dekat. Next. Nah, ini ada manajemen Servada Pak ingin menemukan jalur terpendek dari pintu masuk. Next. Nah, ini ada tabel penerapan algoritmanya, lalu yang berikutnya akan dijelaskan dulu komponen-komponen yang ada di dalam tabel ini, baru selanjutnya kita membahas tentang iterasinya. Next. Nah, pengelola Servada Park perlu menemukan jalur terpendek dari pintu masuk taman simpul O ke keajaiban alam simpul T. Melalui sistem jalan ini akan ditunjukkan ke dalam gambar satu tadi. Dengan menerapkan algoritma di atas, kita akan memperoleh hasil yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Pada kolom pertama, N itu menunjukkan jumlah iterasi, lalu pada kolom kedua tadi mencantumkan simpul yang telah terpecahkan untuk memulai iterasi saat ini, setelah menghapus simpul yang tidak relevan. Lalu kolom ketiga memberikan kandidat untuk simpul KN yang paling dekat. Kolom keempat menghitung jarak alur terpendek dari simpul asal ke setiap kandidat. Kandidat dengan jarak terkecil akan menjadi simpul KN yang paling dekat dengan asal, seperti yang tercantum dalam kolom kelima tadi. Lalu dua kolom terakhir merangkum informasi untuk simpul yang baru saja terpecahkan yang diperlukan untuk iterasi berikutnya. Next. Lalu kita hubungkan langsung kolom-kolom dalam tabel 1 dengan kerangka algoritma yang telah diuraikan. Masukan untuk iterasi KN diberikan oleh kolom kelima dan keenam dari iterasi sebelumnya. Simbol-simbol yang telah terpecahkan pada kolom kelima kemudian dicantumkan di kolom kedua untuk iterasi saat ini. Setelah menghapus simpul yang tidak lagi terhubung dengan simpul yang belum terpecahkan, kandidat untuk simpul KN paling dekat dicantumkan ke kolom ketiga dari iterasi saat ini. Lalu perhitungan simpul KN yang paling dekat dilakukan di kolom keempat, kemudian hasil perhitungan dicatat dalam 3 kolom terakhir untuk iterasi saat ini. Boleh di balik slide sebelumnya di tabel. Oke. Untuk iterasi yang pertama, coba bisa jangan di full screen jalur. Nah, oke. Untuk yang iterasi pertama, di sini kita akan menentukan jalur dari O untuk iterasi untuk simpul yang pertama itu O, kandidatnya itu kan simpul pasti ke jarak yang paling kecil yaitu simpul A. Berarti kita dapat menghubungkan simpul O langsung ke simpul A dengan total jaraknya sebesar 2 dan yang paling minimumnya 2 berarti kita bisa menulis di tabel menjadi OA. Lalu untuk iterasi 2 dan 3 di sini untuk opsi O kita bisa
pasangkan ke C dengan jumlah jaraknya 4. Lalu kita juga bisa hubungkan A-nya itu ke B dengan total jarak 2 plus 2 sama dengan 4. Maka OC-nya itu jaraknya 4 dan OAB-nya itu jaraknya juga 4. Kemudian lanjut di sini kita sudah mengumpulkan simpul OABC. Nah, dari simpul A ini kita punya opsi ke O, kita punya opsi ke D maksud saya, dengan total jaraknya 2 plus 7 sama dengan 9. Lalu kita punya opsi dari simpul O, A, B ke E dengan total jaraknya 4 plus 3 sama dengan 7. Lalu kita juga punya opsi dari O, C, kemudian ke E dengan total jaraknya 4 plus 4 sama dengan 8. Lalu di sini untuk total jarak yang paling minimum itu adalah 7, yaitu O, A, B, kemudian ke E. Lalu di sini bisa kita tambahkan ke dalam tabel menjadi BE. Lalu kita lanjut ke iterasi yang kelima. Kita punya 3 opsi, yaitu dari A-nya itu tadi lanjut ke D dengan total biayanya itu 2 plus 7 sama dengan 9. Lalu kita juga punya opsi B ke D dengan total biayanya itu 4 plus 4 sama dengan 8. Lalu kita punya opsi yang berikutnya itu untuk E ke D itu 7 plus 1 sama dengan 8. Nah, untuk ini kita bisa lihat bahwa jumlah yang minimum itu 8, yaitu antara B ke D dan E ke D. Lalu lanjut ke iterasi ke-6, kita punya opsi dari D tadi lanjut ke T itu dengan biaya maksim totalnya itu 8 plus 5 sama dengan 13. Dan dari E ke T itu 7 plus 7 sama dengan 14. Maka minimumnya itu yang kita ambil 13, yaitu D ke T. Boleh next ke slide yang setelah tadi. Nah, ini. Nah, setelah semua langkah dalam tabel 1 tadi selesai, jalur terpendek dari tujuan T ke asal O yang dapat ditelusuri kembali melalui kolom terakhir pada tabel tersebut ada 2 alternatif jalur terpendek, yaitu dari T ke D, D ke E, B ke A, dan A ke O. Atau T ke D, D ke B, B ke A, dan A ke O. Sehingga jalur terpendek dari asal tujuan yang teridentifikasi adalah dari O ke A ke B, B ke E ke D, D ke T, atau O ke A ke B, B ke D, atau D ke T. Yang dimana kedua jalur ini sama-sama memiliki total jarak sebesar 13 mil dan merupakan jarak minimum. Next. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya ada the minimum spanning tree problem. Nah, spanning tree problem adalah sebuah konsep dalam teori graf dan optimasi jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan semua simpul atau noda dalam sebuah graf terhubung dengan total bobot seminimal mungkin. Hal yang perlu kita tahu mengenai minimum spanning tree problem adalah yang pertama, graf terhubung atau connected graph, di mana setiap pasangan simpul memiliki jalur yang menghubungkannya. Lalu yang namanya spanning tree problem pasti syaratnya harus berupa pohon atau tree, yaitu graf tanpa siklus atau asiklik yang menghubungkan semua simpul. Lalu karena ini minimum spanning tree problem, jadi kita harus mencari bobot minimumnya, yaitu total jumlah bobot dari semua sisi dalam pohon tersebut harus paling kecil dibandingkan dengan pohon rentang lainnya. Nah, di sini ada karakteristik dari minimum spanning tree problem. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, ciri-ciri spanning tree problem itu adalah yang pertama, graf tidak berarah, terus yang kedua ada semua simpulnya terhubung, lalu tidak ada siklus atau asiklik, dan total bobot semuanya minimum. Next. Nah, di sini kita ada pertanyaan, ada graf 1, apakah ini merupakan spanning tree? Jawabannya adalah bukan, karena
spanning tree karena graf 1 tidak memenuhi syarat, yaitu terdapat simpul yang tidak terhubung, sedangkan karakteristik graf itu semua simpulnya harus terhubung. Next. Nah, next ada graf 2. Apakah ini merupakan spanning tree? Jawabannya juga bukan, karena graf 2 tidak memenuhi syarat spanning tree. Karena dia terdapat siklus, bahkan 2 siklus, yaitu siklus ABCOA dan DETD. Next. Lalu ada graf 3. Apakah ini merupakan spanning tree? Jawabannya iya, karena graf 3 memenuhi syarat spanning tree, yaitu yang pertama adalah grafnya tidak berarah, lalu yang kedua semua simpulnya terhubung, lalu yang ketiga tidak adanya siklus, dan yang keempat total bobotnya minimum. Next. Nah, ada 2 metode dalam mencari minimum spanning tree problem. Yang pertama ada metode prim dan yang kedua ada metode Kruskal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode Kruskal. Karena menurut saya metode Kruskal dapat lebih mudah dipahami daripada metode prim. Metode Kruskal atau algoritma Kruskal itu sendiri adalah salah satu metode greedy, yaitu mengambil keputusan optimal lokal untuk mencapai solusi global optimal yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf terhubung berbobot. Algoritma ini ditemukan oleh Joseph Kruskal pada tahun 1956. Ciri dari metode ini adalah yang pertama, memilih sisi-sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu dan menghindari pembentukan siklus atau cycle saat membangun MST atau minimum spanning tree. Next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat algoritma atau metode Kruskal. Yang pertama, mengurutkan semua sisi dari bobot terkecil ke terbesar. Nah, biasanya dalam algoritma Kruskal itu mengurutkannya menggunakan tabel, jadi lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, inisialisasi MST sebagai himpunan kosong. Jadi graf yang sudah ada, jika ingin dibentuk sebagai MST, itu harus dikosongin dulu himpunannya. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah iterasinya. Langkah iterasinya yang pertama adalah mengambil sisi dengan bobot terkecil dari daftar sisi yang sudah diurutkan. Lalu yang kedua, tambahkan sisi tersebut ke MST jika tidak membentuk siklus. Nah, jika membentuk siklus, maka kita abaikan sisi tersebut. Nah, lanjutkan hingga V dikurang satu sisi terpilih, di mana V adalah jumlah simpul. Jadi kalau jumlah simpulnya 5 atau 6, misalkan jumlah simpulnya 6, maka lanjutkan hingga terpilih 5 simpul. Lalu yang terakhir, hentikan proses jika sudah terhubung. Jika jumlah sisi dalam MST sama dengan V-1, maka MST sudah terbentuk. Next. Nah, berikut adalah salah satu contoh soal dalam penerapan minimum spanning tree dengan metode Kruskal. Nah, di sini kita ada graf. Buatlah graf berikut. Perintahnya adalah buatlah graf berikut menggunakan MST dengan metode Kruskal. Next. Nah, yang pertama tadi seperti yang kita ketahui, langkah pertamanya dalam algoritma Kruskal adalah mengurutkan semua sisi dari bobot terkecil ke terbesar. Nah, di sini sudah kita urutin. Jadi dari sisi HG itu nilai sisinya adalah 1, lalu nilai GF itu sisinya adalah 2, IC itu sisinya adalah 2, AB itu sisinya adalah 4, CF itu sisinya adalah 4, lalu IG sisinya 6, CD sisinya 7, HI itu sisinya 7, AH sisinya 8, lalu BC sisinya 8, DE sisinya 9, EF sisinya 10, HB 11, dan DF 14. Nah, yang pertama kita lakukan adalah iterasi yang pertama adalah ambil sisi dengan bobot terkecil dari daftar sisi yang sudah diurutkan. Nah, di sini kita mengambil sisi HG, yaitu bobotnya adalah 1. Jika kita mengambil sisi HG, maka masih belum terbentuk siklus. Jadi kita lanjutkan ke GF dan IC yang berbobot 2. Nah, next.
Oh enggak sebelumnya. Nah, ketika kita sudah memilih yang kedua, ternyata IC dan GF ketika dihubungkan masih belum membentuk siklus. Jadi ini dilanjutkan ke AB dan juga CF. Next. Nah, AB dan CF ternyata masih juga belum membentuk siklus. Jadi kita lanjutkan ke IG, yaitu sisi yang bernilai 6. Next. Nah, ketika kita melanjutkan ke IG, ternyata kalau IG disambung itu membentuk siklus, yaitu siklus I, G, F, C, lalu kembali lagi ke I. Jadi IG kita lewatkan, lalu kembali ke CD yaitu 7 dan IH IH 7. Seperti yang kita lihat kalau misalkan kita menghubungkan CD yaitu 7 maka masih belum membentuk siklus. Dan jika kita menghubungkan HI itu membentuk siklus. Jadi 7 yang HI itu tidak kita include, tidak kita masukkan. Next. Nah, di sini bisa kita lihat lalu AH itu nilainya 8. Jika kita memasukkan AH maka masih belum membentuk siklus. Jadi AH kita masukkan. Sedangkan kalau untuk BC jika kita hubungkan maka akan membentuk siklus, yaitu siklus BCF GHA lalu kembali ke B. Jadi BC kita lewatkan, lanjut ke DE. DE itu bernilai 9. Jika kita menyambungkan 9, menyambungkan D dengan E, maka masih belum membentuk siklus. Jadi DE-nya kita sambungkan. Next. Nah, sini kita sambungkan. Lalu untuk EF, HB, dan DF itu tidak kita masukkan karena jika EF yang pertama EF itu jika kita masukkan maka akan membentuk siklus, yaitu siklus EFCD lalu kembali ke E. Lalu jika kita memasukkan HB maka akan membentuk siklus HBA lalu kembali ke H. Dan kalau kita memasukkan DF, menyambungkan DF, maka akan membentuk siklus DFC lalu kembali ke D. Next. Nah, jadi ini sudah terbentuk minimum spanning tree dari soal yang tadi. Nah, graf tersebut itu memenuhi syarat-syarat dari spanning tree, yaitu tidak berarah, lalu semua simpulnya terhubung, lalu tidak ada siklus, dan total bobot sisinya sudah minimum karena sudah diurutkan dari tabel. Nah, jika kita lihat di sini uh, untuk menuju dari simpul satu ke simpul lainnya itu hanya bisa melewati satu jalur. Itulah fungsi dari minimum dari spanning tree. Jadi kalau misalkan kita menuju A ke D itu hanya bisa lewat satu jalur yaitu AHGFCD. Lalu jika kita ingin menuju ke I maka hanya ada satu jalur juga yaitu AHGFCI. Next. Oh, sorry, sebelumnya dulu. Jadi total bobot dari minimum spanning tree problemnya adalah 37. Cek, Iksan. Jidan ya? Iya, Pak. Hasilnya sama ya? Hasilnya 37 juga? Dengan prosedur yang spanning tree sama yang ini? iya, Pak. Lebih mudah mana? Kalau menurut saya pribadi lebih mudah yang menggunakan algoritma Kruskal Pak daripada di buku. Hmm, yang di Kruskal ini nggak ada ya di Liberman ya? Tidak ada, Pak. Ini saya tahu dari YouTube, Pak. Oke, untuk metode alternatif nggak masalah ya. Tapi konsep besarnya kan tentang minimum spanning tree ya. Oke, nanti kita coba benturkan dengan soal yang ada di buku ya. Bagaimana algoritma ini ya, Kruskal ini dengan spanning tree bekerja ya. Hasilnya tapi sama ya ini ya. Spanning tree-nya tunggal nggak ini hasilnya kalau pakai algoritma ini? Pasti begini gitu. Iya, Pak. Karena sudah dari tabel diurutkan dulu bobot-bobot sisinya, lalu kita uh,
buat dari awal lagi, Pak. Bisa Oke. Pak, kalau mau lihat. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lihat waktunya cukup nggak untuk mencoba ini ya. Silakan dilanjut. Lalu next, lalu ada pembahasan tentang maximum flow problem. Nah, maximum flow problem ini terdapat 4 poin yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, semua arus melalui jaringan terarah dan terhubung dimulai dari satu simpul yang disebut simpul sumber dan berakhir di satu simpul yang disebut simpul sink atau simpul tujuan. Yang kedua, semua simpul lainnya adalah simpul pengiriman ulang atau transshipment nodes. Kalau yang di uh, Strava Park tadi itu simpul sumbernya itu adalah O, simpul tujuannya itu adalah T, sedangkan A, B, C, D, E-nya itu merupakan transshipment nodes atau simpul pengiriman ulang. Nah, lalu yang ketiga adalah arus melalui busur atau arc hanya diperbolehkan ke arah yang ditunjukkan oleh tanda panah, di mana jumlah maksimum arus ditentukan oleh kapasitas busur tersebut. Lalu yang terakhir adalah tujuan utama dari maximum flow problem ini adalah memaksimalkan arus total dari sumber ke titik tujuan, diukur dari arus yang keluar dari sumber atau yang masuk ke titik tujuan. Next. Nah, di sini ada algoritma untuk mencari maximum flow problem. Yang pertama, kita harus mencari jalur augmentasi dari sumber ke titik tujuan dalam jaringan residual yang memiliki kapasitas residual positif pada setiap busurnya. Yang kedua, temukan kapasitas residual minimum pada jalur ini dan tingkatkan arus sebesar nilai tersebut. Nah, lalu yang ketiga, kurangi kapasitas residual pada jalur yang dipilih dan tambahkan kapasitas residual pada busur yang berlawanan. Kemudian ulangi proses ini sampai tidak ada jalur augmentasi yang tersisa. Next. Nah, di sini kita ada contohnya dari Servada Park, disuruh mencari maksimum flow problemnya. Di sini kan sudah kelihatan ya, kalau misalkan dari O ke A itu kapasitasnya, kita menyebutnya kapasitasnya itu 5, dari O ke B itu kapasitasnya 7, dari O ke C itu kapasitasnya 4, dari B ke C itu kapasitasnya 2, dari A ke D itu kapasitasnya 3, D ke T itu 9, B ke E itu 5, C ke E itu 4, E ke D itu 1, dan E ke T itu 6. Nah, ini kita bisa mencari jalur augmentasinya itu bebas, tapi kalau misalkan kita ngikutin di buku, itu yang pertama, next. Nah, iterasi pertamanya, jalur augmentasi yang dipilih adalah OBET. Nah, sebelumnya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat OBET itu kan dari O ke B, lalu dari B ke E, dan dari E ke T. Nah, dari O ke B itu nilai jaringan residualnya itu adalah 7, nilai dari B ke E itu 5, dari E ke T itu 6. Jadi nilainya ada 7, ada 5, ada 6. Nah, tadi kan langkah yang kedua itu temukan kapasitas residual minimum pada jalur ini. Nah, yang minimum itu kan di antara 7, 5, dan 6 itu kan 5. Nah, jadi kapasitas yang aliran yang ditambahkan dari O ke menuju T itu adalah 5. Jadi O ke B itu kita tambahin 5. Jadi sisa 2 arusnya, kapasitasnya. Lalu dari B ke E itu udah habis karena sudah kapasitasnya 5 dan digituin arusnya 5. Dan dari E ke T itu sisa 1 karena dikasih arusnya 5. Dan dari T ini nanti keluar arusnya 5 hasilnya. Next. Nah, di sini bisa kita lihat dari O ke B, di ujung O itu ada tanda panah 5, itu menetapkan arus sebesar 5 pada jalur ini. Nah, lalu dari O ke B itu tadi kan kapasitasnya 7. Nah, karena arus sudah dimasukin 5, jadi sisa 2 kapasitasnya. Nah, dari B ke E itu kapasitasnya sisa 0 karena sudah dimasukin arus sebesar 5. Dan E ke T itu sudah dimasukin arus sebesar 5 juga. Dan kapasitasnya sisa 1. Nah, pada iterasi 2, next. Iterasi 2 itu jalur augmentasinya adalah OADT. Kalau sebelumnya. Nah, di OADT
Ini OADT berarti O ke A itu eh, kapasitasnya adalah 5, A ke D itu kapasitasnya 3, dan D ke T itu kapasitasnya 9. Nah, di antara 5, 3, dan 9 yang paling minimum atau yang paling kecil residualnya adalah 3. Jadi kita menambahkan arus sebesar 3 pada jalur OADT. Jadi 5 ini yang paling ujung O, 5 ditambah 3 jadi 8. Nah, sedangkan untuk O ke A, karena sudah ditambahin 5 jalurnya, jadi sisa 2. Dan ini kapasitasnya jadi sisa 2 dan dimasukin arus 3. Boleh next ke selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari itu ada 8, 8 karena 5 ditambah 3 jadi 8. Terus dari O ke A itu sisa 2 kapasitasnya karena sudah dimasukin arus sebesar 3. Dari A ke D sudah habis kapasitasnya 0 dan arus yang dimasukkan sebesar 3. Dan dari D ke T itu arus yang dimasukkan 3 dan sisa 6. Begitu. Next. Nah, pada iterasi ketiga, itu jalur augmentasi yang dipilih oleh buku adalah OABDT. Jadi, nah ke sebelumnya, nah antara OABDT berarti kan ke jalur OA, lalu ke AB, lalu ke BD, lalu ke DT. Di sini bisa kita lihat O ke A itu kapasitasnya sisa 2 dan A ke B itu kapasitasnya masih 1. B ke D itu kapasitasnya 4 dan D ke T itu kapasitasnya 6. Jadi di antara 2, 1, 4, dan 6 itu yang terkecil kapasitas residualnya adalah 1. Jadi kita memasukkan arus sebesar 1 ke iterasi 3. Nah, di sini di next slide itu iterasi 3 nggak ada gambar setelahnya ya. Jadi setelah iterasi 4 baru ada gambar. Next. Nah, ini gambar setelah di iterasi 4, yaitu setelah ditetapkan aliran sebesar 2 pada jalur augmentasi OBDT. Jadi jaringan yang dihasilkan kayak gini. Nah, boleh di next. Ini bisa kita ulang terus sampai iterasi 7. Next. Nah, ketika di iterasi 7, itu OC, E, B, D, T. Berarti dia dari O ke C, terus C ke E ke B ke D ke T. Karena di E ini masih ada kapasitasnya. Jadi lanjut aja next. Ini setelah di iterasi 7, jadi pola aliran saat ini merupakan pola optimal. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dialirkan. Karena sudah maksimum semua. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arif. Baik, selanjutnya ada network simplex method. Untuk pengerjaan yang pertama itu dengan menggabungkan teknik batas atas dengan kendala kapasitas buzzer itu dapat ditangani dengan seperti kendala non-negativitas. Lalu selanjutnya ada variabel dasar yang keluar dipilih saat mencapai batas bawah atau nol, atau maaf ini batas atas dengan atau UIJ. Lanjutnya dengan transformasi variabel, yaitu jika XIJ sama dengan UIJ diganti dengan XIJ sama dengan UIJ dikurangi YIJ, dan busurnya yang dari I ke J menjadi J ke I dengan biayanya itu min CIJ. Contohnya itu jika XAB sama dengan 10 dan diganti dengan XAB sama dengan 10 min YAB, dan busur A ke B-nya itu menjadi B ke A. Eh, untuk contoh jaringannya itu seperti ini. Nah, untuk mendapatkan solusi optimal dengan metode simplex, yang pertama itu kita tentukan itu BF dan pohon rentang itu. Dengan teorema dasarnya itu solusi BF itu diindikasi solusi pohon rentang yang layak. Untuk proses solusinya itu tetapkan variabel non dasarnya atau non basis sama dengan 0, kemudian selesaikan variabel dasar menggunakan kendala node. Untuk ilustrasinya seperti ini. Di sini jaringan, maaf, untuk
spanning tree-nya seperti ini. Selanjutnya, memilih variabel dasar yang masuk. Dengan kriteria, pilih variabel non-dasar yang menurunkan biaya total Z paling cepat. Untuk langkah-langkahnya itu, tambahkan busur non-dasar ke pohon rentang. Lalu kemudian buat siklus tak berarah. Selanjutnya, hitung delta Z untuk setiap variabel non-dasar. Contohnya, jika delta X min 7 untuk XAC, kemudian pilih XAC sebagai variabel dasar yang masuk. Untuk contohnya seperti ini. Dan maaf, dan untuk perhitungannya seperti ini, seperti di tabel. Selanjutnya untuk menentukan variabel dasar yang keluar, langkah yang pertama itu tingkatkan aliran atau theta pada busur masuk hingga variabel dasar lain mencapai batas. Kemudian pilih variabel dengan theta terkecil sebagai variabel yang keluarnya itu. Untuk contohnya itu jika theta sama dengan 10 untuk XDE, maka variabel dasar yang keluar adalah XDE. Tuh, contohnya seperti ini. Dengan perhitungannya seperti ini, yang ada di tabel. Nah, selanjutnya lakukan iterasi dan penyesuaian jaringan. Dan di sini iterasi yang kedua, variabel masuknya itu XAC dengan delta Z-nya sama dengan min 5. Untuk variabel yang keluar, yaitu XCE dengan mencapai batas 80. Untuk transformasinya itu ganti XCE dengan 80 min YCE dan balik arah busurnya. Dan untuk yang iterasi yang terakhir, yaitu variabel masuknya sama dengan XAB dengan delta Z-nya itu sama dengan min 6 dan variabel keluar YAB dengan mencapai batasnya itu 10. Nah, untuk menentukan solusi yang optimal, yang pertama kita uji optimalitasnya dulu. Jika tidak ada delta Z negatif, maka solusinya itu optimal dan solusinya sudah tercapai. Untuk aliran optimal dari yang jaringan tadi didapat XAC sama dengan 10, XBC sama dengan 40, XCE sama dengan 80, dan XED sama dengan 20. Untuk total biaya minimumnya, hitung Z berdasarkan aliran dan biaya unitnya. Dan untuk selisih yang optimal itu memiliki jaringan yang seperti ini. Jadi untuk mengerjakan untuk mendapatkan solusi yang optimal dengan metode simplex, yang pertama kita tentukan base-nya terlebih dahulu, kemudian tentukan variabel dasar atau basis dan non basis atau non dasarnya itu. Kemudian tentukan pengalih simpleksnya, kemudian hitung CIJ dari variabel non basis, kemudian cek optimalisasinya. Kemudian jika ada variabel yang tidak optimal, maka variabel tersebut masuk ke basis. Kemudian jika variabel sudah optimal, maka didapat solusi optimalnya. Jika belum dapat solusi optimalnya, kita lanjutkan dengan menentukan cycle yang terbentuk. Kemudian tentukan tetanya. Jika ada variabel yang memenuhi teta, maka variabel tersebut keluar dari basis. Selanjutnya, tentukan BF yang baru atau spanning tree yang baru. Nah, kemudian lakukan seperti itu sampai mendapatkan solusi yang optimal. Nah, jika sudah mendapat solusi yang optimal, maka hitung nilainya. Selanjutnya ada a network model for optimizing a project's time cost trade-off atau aplikasi model jaringannya. Yang pertama itu aplikasi jaringan dalam manajemen proyek, yaitu digunakan untuk proyek konstruksi atau R&D dan lain sebagainya. Kemudian dengan teknik PERT dan CPM dikembangkan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan proyek. Untuk contohnya pada masalah reliable construction co. Di sini ada contoh aktivitas, maaf, untuk daftar aktivitas pada reliable construction co project seperti ini. Selanjutnya ada pengguna jaringan proyek.
Nah, di sini ada dua jenis jaringan yang digunakan, yaitu AOA atau Activity on Arc, dan yang kedua ada AON atau Activity on Node. Nah, dari yang kedua jaringan ini, AOA ini lebih unggul daripada AOA. Alasannya yang pertama itu lebih mudah dibangun daripada AOA, kemudian lebih mudah dipahami daripada AOA untuk pengguna yang kurang berpengalaman, dan yang terakhir lebih mudah direvisi daripada AOA ketika ada perubahan dalam proyek. Selanjutnya ada jalur kritis, yaitu jalur terpanjang dalam proyek yang menentukan durasi total. Untuk contohnya seperti ini. Yang pertama kita mulai dengan aktivitas listnya A, B, C, D, E sampai N. Maaf ini keulang. Dan sampai selesai. Nah, diperkirakan durasi proyeknya itu sama dengan 44 minggu. Nah, untuk aktivitas di jalur kritis ini adalah bottleneck yang harus dipantau. Nah, ini adalah contoh aktivitas listnya. Dan eh, ini beberapa langkah-langkah dari proyek tersebut. Selanjutnya ada caching activity dengan konsep mempercepat aktivitas dengan biaya tambahan. Untuk datanya itu ada titik normal dengan waktu dan biaya yang standar. Lalu yang kedua ada titik crash dengan waktu yang minimal dengan biaya yang maksimal. Contohnya dengan titik normal waktunya sama dengan 8 minggu dengan biaya sama dengan $430.000. Kemudian dengan titik crash waktunya itu sama dengan 6 minggu, biayanya sama dengan $490.000. Nah, jika dikurangin waktu maksimumnya itu sama dengan 2 minggu. Untuk biaya crash per minggunya yang dihemat sama dengan $30.000. Selanjutnya, analisis biaya marginal dengan langkah identifikasi jalur kritisnya terlebih dahulu. Kemudian cari aktivitas yang termurah untuk di crash di jalur tersebut. Kemudian kurangi durasi yang bertahap hingga mendapatkan target yang tercapai. Nah, di sini didapat hasilnya itu crash activity J-nya itu sama dengan 2 minggu dan F-nya sama dengan 2 minggu dengan total biaya crashing-nya sama dengan $140.000 dengan durasi proyeknya 10 minggu. Dan ini contohnya. Dan ini contoh banyaknya langkah di proyek dengan cash cross-nya. Selanjutnya pemrograman linear untuk racing, untuk formula model, kemudian variabel keputusan itu dengan pengurangan waktu aktivitas atau XD, kemudian fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya crashing. Untuk kendalanya itu yang pertama, maaf ini typo, waktu aktivitasnya itu harus lebih dari sama dengan waktu selesai pendahulunya. Kemudian durasi proyek harus kurang dari sama dengan 40 minggu. Dan untuk solusi optimalnya harus disesuaikan dengan analisis biaya marginalnya. Ini untuk jaringan yang sudah optimal. Jadi didapat seperti ini. Nah, selanjutnya untuk implementasinya itu seperti ini. Eh, dengan tampilan modelnya itu diperlihatkan sel keputusannya ada start time dan time reader. Kemudian ada kendala di program server yang ini. Untuk hasilnya, aktivitas F dan J di crash, durasi proyeknya menjadi 40 minggu. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan tentang model optimasi jaringan. Iya, eh yang bagian akhir itu ya itu pakai metode apa tadi coba? Jaringan aslinya coba ditampilkan dulu. Nah ini ya, no 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 no, gambar yang tadi. Nah ini ya, oke ya. Jadi ini nanti sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan model CPM-PERT ya. Nanti yang manajemen proyek gitu ya, ini juga terkait. Nah, kalau melihat materi ya, sebetulnya kan optimasi jaringan itu kalau pakai dasar yang Lieberman itu kan cukup sampai yang aliran biaya maksimum ya. Nah, tapi ini kan dibahasnya juga udah lebih dari itu, nggak masalah.
Nanti siapa? Ulwan dan siapa yang Fauzan ya kalau nggak salah ya. PJ-nya Fauzan ya, Ulwan ya. Itu nanti kompromi ya. Jadi untuk kelompok yang nanti bertugas setelah ini ya, materi berikutnya, kalian harus komunikasi materi yang disampaikan itu, yang dibahas itu sama gitu ya. Karena kelompok yang kelas B ini bagian ininya tidak sempat terbahas gitu ya, tidak dimasukkan dalam pembahasan. Oke, coba dibuka ini dulu deh, di Bermanya yang bagian daftar isi untuk optimalisasi jaringan coba. Daftar isinya aja dibuka. Nah, ini ya. Jadi kan eh sebetulnya cuma sampai 10.6 ya minimum cost ini ya. Nah, tapi di dalam model optimasi jaringan itu ada bagian tentang simplex ya. Tapi ini tidak saya masukkan ini di dalam materi ujiannya ya. Simplexnya tidak masuk pembahasan. Nah, untuk bagian berapa nih network model 10.8 ini yang kelompok kelas B tidak dimasukkan ya. Mereka baru sampai maksimum flow problem ya. Nah, ini kan waktunya juga masih ada ya. Coba deh dibuka yang bab 10 ini, yang bagian mana? Problemnya coba latihan soalnya deh. Kelompok ini udah menyiapkan ini belum latihan soal yang dipilih untuk dikerjakan bersama? Sudah Pak, tentang mencari Belum. spanning tree problem Pak. Spanning tree. Oke, coba saya mau lihat dulu. Soal yang kalian pilih yang mana coba? Soalnya yang mana? Udah dibuat jawabannya belum oleh kalian? Belum Pak, tapi bisa kita buat sekarang Pak. Oke, stop dulu recordnya. Oke. Jadi kan algoritma Kruskal itu kan harus diurutin dulu ya menggunakan tabel dari sisi yang terkecil sampai sisi yang terbesar. Uh, bentar. Nah, di sini yang pertama kita sisi dari yang awal dulu dari satu ke dua. Sisi yang paling kecil itu kan berarti di sini 4 ya Pak. Jadi di sini sisi 5 ke 7 itu bobotnya adalah 4. Lalu yang kedua itu adalah nilai yang terkecil kedua adalah 5. Lalu yang terkecil ketiga itu adalah 6, yaitu 1,4 dan 6,8. Lalu yang kelima itu adalah 3,4, 7, dan 4,7. Lalu selanjutnya yang bernilai 8 itu ada 7 dan 8. Lalu ada 7 ke 9. Lalu yang terakhir ada
2 dan 5, dan juga ada 4 dan 6. Lalu selanjutnya yang bernilai 9 itu cuman ada satu, yaitu 1/3. Interupsi dikit, Zidan itu yang 4 ke 5 masih ada 8. Mana? Oh iya, ya. Lanjut. Lalu yang ke-10 itu ada 8 ke 9 dan 1 ke 2. Lalu ada yang jumlahnya 12, yaitu 1 dan 5. Jumlahnya 12 dan jumlahnya 13, yaitu 5 dan 9. Lalu yang terakhir ada 6 dan 7. Ini udah komplit belum ya? Nah ya pas ada 17. Nah kalau udah diginin semua, tinggal kita cari aja minimum spanning tree problemnya, dimulai dari 4. Recording in progress. Izin anot ya Pak, anot ya. Nah di sini kan yang pertama berarti kalau misalkan 5,7 itu kan 4. Nah kalau misalkan kita hubungin dari 5 ke 7, itu kan masih belum kebentuk simpul. Nah, lalu kita hubungin 3,6 yaitu nilainya 5. Ini juga masih belum membentuk simpul. Lalu 1,4 juga kalau kita hubungin masih belum kebentuk simpul. Lalu 6,8 juga kalau kita hubungin belum kebentuk simpul. Lalu 3,4 kalau kita hubungin masih belum kebentuk simpul. 4,7 kalau kita hubungin masih juga belum.
Oh ya, siklus maksudnya. 4,7 kalau kita hubungin belum kebentuk siklus. Lalu selanjutnya 7,8. Nah, 7,8 kan kalau kita hubungin itu akan membentuk siklus. Jadi yaitu siklus 3, 4, 7, 8, 6 dan kembali ke 3 lagi. Jadi ini udah kita ambil. Jadi 7,8 itu nggak kita ambil. Lalu kita lanjut ke 7,9. 7,9 itu kalau kita garisin itu nggak belum membentuk siklus, jadi kita lanjut ke 2,5. 2,5 itu juga masih belum kebentuk siklus. Lalu setelah itu ada 4,6. 4,6 kalau kita kalau kita garisin itu bakal membentuk siklus, yaitu siklus 3, 4, 6 dan kembali ke 3. Jadi 4,6 itu nggak kita masukin ke dalam garisnya. Lalu selanjutnya yaitu 4,5. 4,5 itu kalau kita hubungkan itu membentuk siklus, yaitu siklus 4, 5, 7 dan kembali lagi ke 4. Jadi nggak kita hubungkan juga enggak. 1,3 juga enggak karena akan membentuk siklus. 8,9 juga akan membentuk siklus. Nah, 1,2 juga akan membentuk siklus. Nah, 1,5 juga akan membentuk siklus dan 5,9 juga akan membentuk siklus. 6,7 juga akan membentuk siklus. Iya, juga akan membentuk siklus. Nah, jadi minimum spanning tree problemnya itu uh, kurang lebih seperti itu. Bentar, ada hasilnya. Berikut ini adalah hasil dari minimum spanning tree problemnya. Itu, Pak. Oh, ini gambarnya udah ada ya? Iya, Pak, sudah ada, Pak. Oke. Iya, sebetulnya kalau spanning tree ya, nanti kan ini kita akan punya pohon ya, istilahnya tree pohon di sini ya. Itu kalau kita coba ya dengan algoritma minimum spanning tree itu, kita mulai dari simpul manapun ya, mau mau dari yang tengah atau yang dari pinggir itu kita akan dapatkan jawaban yang sama sebetulnya, gitu ya. Nilainya ya, nilai optimalnya ini berapa optimalnya tadi? Oh iya, Pak, nilai Belum optimal dihitung. Ya itu tinggal jumlah gitu ya. Heeh. 51, Pak. Ya. Terus Jadi, tadi ya, Pak, hasil hasil algoritma ini dengan spanning tree sama juga ya tampilannya ya, sama, Pak. sama ya. Oke. Jadi nanti bisa dicoba nih untuk yang spanning tree-nya ya, prosesnya ya. Tapi itu buat tugas saja, buat semuanya ya, mencoba gitu. Nanti dicoret-coret prosesnya bisa dikumpulkan sebagai tugas gitu. Ya. Ini buat bocoran aja algoritma Cronwall ya seperti ini ya prosesnya. Ya, untuk jenis soal pada optimasi jaringan ini, ya prinsipnya kan nanti Anda menemukan suatu gambar jaringan gitu ya, dan jaringannya bisa jadi harus dikonstruksi dulu gitu ya. Baru nanti dibuat dengan prosedur seperti ini. Oke, sebagai contohnya begini. Coba balik lagi ke ebook tadi. Saya mau tunjukkan contoh soal yang ini juga saya bahas, saya sampaikan di kelas yang B ya. Coba latihan soalnya mana? Ebooknya coba dibuka.
Ya, mana e-booknya? Ya ini karakteristik masalahnya beda ya antara dualitas sensitivitas dengan ini ya. Nanti materi berikutnya game teori apa segala macam itu soalnya juga beda-beda ya. Yang penting kalian pahami prosedurnya aja gitu ya. Pemrograman dinamis itu juga kan berbeda lagi. Mana e-booknya? Sudah terlihat belum, Pak? Belum, di saya belum ya. Share screen belum. Sebentar, Pak, saya ulang lagi. Apa Oh, sudah terlihat, Pak? udah. Soalnya, latihan Oh, soalnya langsung. langsung. Exercise-nya langsung. Ya, Pak. Ntar Eh, dulu. Sebentar. kenapa, Pak? Kok pemrograman dinamis? Jangan yang optimasi Enggak, jaringan. Pak, saya setelah buka, Pak. Cepetan. Oke, mana? Iya. Oh, 400. Terus. Terus Oh, dulu, ini, Pak. terus. Bukan, terus ke bawah lagi. Oh, Ntar dulu, pelan. Oke, sebentar, naik dikit, naik dikit. Nah, itu yang di 1034 itu ya. Itu bisa kalian jadikan soal latihan ya. Seperti simbol tak tereduksi, tak terhubung. Yang itu ya kan tadi ada tuh prosedurnya ya. Itu silakan dicoba aja ya buat latihan. Terus ke bawah. Nah, ini soal nomor ini 104 nih ya. Soal 104. Jadi buku ini menariknya gini. Di sini kan cuma diberikan data ya. Diberikan data, kalian definisikan gambarnya, kemudian di setiap apa namanya? Sisinya itu kan nanti diberikan bobot nilai ya. Bobot nilai, kemudian coba diselesaikan dengan teori yang diminta gitu ya. Nah, 1042 ini ya. Ini masalah ini ya. Apa pasangan pasangan pohon nanti yang mau ditebang itu datanya seperti ini. Nah, tapi bagaimana menginterpretasikan masalah ini dalam bentuk jaringannya itu permasalahan pertama ya. Anda coba gambarkan dulu. Terus naik dikit, soalnya nggak kebaca. Naik dikit. Bukan soal yang tadi 104 itu. oh ini, Pak. Ke bawah lagi. Nah, itu ya. Jadi ini masalah manajemen mau menentukan ya pasangan pohon yang mau dipotongnya gimana. Nah, ini bagian A-nya definisikan sebagai masalah minimum spanning tree. Kemudian gunakan algoritma gitu ya. Nah, algoritma 104 ini jangan pakai algoritma Kurzweil tadi ya. Coba nanti ini diselesaikan dulu. Gitu. Oke, ini break break dulu, stop dulu sebentar recordnya. Oke, jadi di buku ini banyak soal ya yang terkait dengan masing-masing konsep yang tadi dibahas dalam optimasi jaringan ya. Nah, ini 104 soal 104 ini kan soal tentang ini ya, minimum spanning tree. Anda bisa coba ya untuk latihannya. Jadi yang pertama digambarkan dulu aja, kemudian ditentukan nilai optimalnya berapa, angka meminimumkan gitu ya. Nah, contoh lain ya, soal misalkan 10.5 itu juga bisa tuh. Kalau ada masukan source F seperti itu, nanti luarannya sinknya F-nya seperti itu. Nah, ini coba didefinisikan sebagai aliran maksimum gitu ya. Jadi kelebihan buku ini memang
memberikan soal-soal yang terkait konsep yang dibahas gitu ya. Itu variasi soalnya banyak sekali gitu ya. Jadi yang soal ini juga dicoba gitu ya, ini untuk semua. Walaupun tim presenternya ini juga membahas ya, tapi ini juga Anda coba ya sebagai latihan. Jadi ini didefinisikan sebagai masalah spanning tree ya, minimum spanning tree. Kalau ini dipandang misalkan dikerjakan dengan algoritma kursual tadi itu juga sebetulnya nggak masalah, silakan. Jadi bagi kalian yang tadi kan menyimak tuh ya bagaimana algoritma kursual itu bekerja, coba aja ini pada soal ini gitu. Nah, soal 1042 ini punya variasi. Jadi kalau untuk spanning tree ini Anda misal mulai dari nomor satu, misalkan dapat angkanya sekian gitu ya. Coba untuk memulainya tidak dari satu ya, dari nomor dua, dari nomor tiga gitu ya. Nanti bisa dicek hasilnya juga akan sama gitu ya. Dan bentuk apa namanya? Bentuk pohonnya gitu itu juga seperti apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kalian lakukan sebagai bentuk eksplorasi ya dari suatu konsep. Jadi kan di dualitas sensitivitas gitu ya dan optimasi jaringan ini banyak konsep matematik yang disampaikan gitu ya. Tapi untuk memperdalamnya ya memang harus dibenturkan pada soal gitu ya. Anda kerjakan kemudian rasakan bagaimana konsep matematikanya ini bekerja gitu ya. Jadi riset operasi ini kan mulai dari data, kemudian Anda terapkan konsepnya ya, dipilih, kemudian lihat prosedurnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Ini cuma satu di antara sekian contoh soal. Di buku ini juga coba dicek nanti bagian belakangnya ada soal bintang ya. Misalkan 1041 itu kan soal bintang tuh. Itu ada jawabannya, tapi yang 1042 gitu itu nggak ada jawabannya, hanya jawaban akhir ya. Gitu. Kalau kalau Anda mau memilih soal-soal yang bintang ada jawabannya, silakan ya dikerjakan terus dilihat hasilnya sama atau enggak gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya komentar dari saya untuk kelompok optimasi jaringan. Silakan boleh untuk ditutup presentasinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya. Jadi walaupun nanti liburan gitu, Anda tetap berlatih mengerjakan soal dan nanti Ulwan sebagai PJ konfirmasi ke saya soal-soalnya yang memang harus dikumpulkan apa saja ya dan kelompok apa tadi dualitas dan ini ya optimasi jaringan ada tambahan tampilannya ya dalam slide-nya itu silakan nanti di-update aja saya jawabannya gitu ya seperti yang tadi yang soal awal algoritma Kronwall itu ditulis saja nanti hasilnya di slide gitu, supaya bisa dipelajari ulang ya oleh teman-temannya. Oke, setelah ini recordnya dimatikan dulu terus ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.